Sudah siap ya? Insyaallah. Oke, baik. Kalau Anda sudah siap, saya persilahkan untuk konsentrasikan ringkasan proposal. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati penguji satu saya, Bapak Dr. Sahari, MPD. Penguji dua, Bapak Abdul Ilham, MPD. Pembimbing satu saya, Bapak Dr. Muhammad Saturrahman, MPDI. Pembimbing dua, Ibu Dr. Bertrandem Nurhayati, MPDI. Saya akan memaparkan judul dari proposal saya, yaitu problematika pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusi yang dilakukan guru PAI di SMP Abdi Manado. Yang latar belakang masalah yaitu pendidikan pada dasarnya memiliki peran penting untuk memajukan bangsa. Maka dari itu guru sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap ataupun perilaku yang diperankan oleh siswa. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menghadapi kehidupan ini. Hal inilah yang mendorong lembaga-lembaga sekolah selalu berusaha agar mutu pendidikannya lebih berkualitas dan dapat mengikuti perkembangan zaman guna mencetak para lulusan yang handal, berkualitas, kreatif, juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang ada pada setiap sekolah. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mulia baik secara lahir maupun batin dan mampu mengabdikan segala amal perbuatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menurut ukuran-ukuran Islam. Pendidikan Islam adalah sebagai proses bimbingan atau pimpinan tuntunan usulan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kemauan atau intuisi, dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan agama Islam di SMP Abdi Manado bertujuan untuk menambahkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan penghayatan serta pengalaman serta peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pendidikan agama Islam, maka diharapkan menjadi lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai akhlak pada diri anak. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Abdi Manado, siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana problematika pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Manado, SMP Abdi Manado. Yang kedua, bagaimana upaya guru PAI di SMP Islam Abdi Manado mengatasi problematika pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah serta tidak terjebak dalam pembahasan yang terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah pada penelitian ini untuk mengkaji tentang problematika pembelajaran pada mata pelajaran PAI, khususnya yang berhubungan dengan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran PAI, kemampuan peserta didik dalam membaca huruf hijaiyah, dan kemampuan lainnya dalam praktek ibadah di SMP Abdi Manado. Tujuan untuk mengetahui problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Islam Abdi Manado. Yang kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi problematika pendidikan agama Islam di SMP Abdi Manado. Manfaatnya itu bagi guru sebagai wacana dan pengetahuan untuk lebih meningkatkan kualitas mengajar guru. Untuk peserta didik dapat meningkatkan keaktifan dalam belajar pendidikan agama Islam. Bagi sekolah
sebagai wacana dan pengetahuan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelajaran dan kemajuan sekolah bagi peneliti, yaitu dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan untuk penulis sebagai bekal untuk mengajar nantinya. Jadi ada beberapa peneliti terdahulu, yaitu yang pertama ada Saudara Rahmadi pada tahun 2016 dengan judul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6 Palangkaraya. Yang kedua ada Saudara Noda Adi Putra pada tahun 2009 dengan judul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 17 Kota Bengkulu. Kemudian yang ketiga Saudari Indah Hari Utami pada tahun 2018 dengan judul Problematika Pembelajaran Agama Islam di SMP Swasta Al-Maksum, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Seitau. Problematika pembelajaran, problem adalah masalah atau persoalan. Yang dimaksud dengan problematika adalah masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan atau kesenjangan. Problematika pembelajaran adalah sebagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada 3 macam bentuk problematika pembelajaran, yaitu yang pertama problem yang bersifat metodologis, yang kedua problem yang bersifat kultural, yang ketiga problem yang bersifat sosial. Definisi pendidikan agama Islam itu adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Hasil belajar pendidikan agama Islam yaitu kegiatan belajar merupakan unsur dan proses yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung pada belajar yang dialami siswa. Hasil belajar merupakan tolak ukur atau patokan yang menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami suatu materi pelajaran dari proses pengalaman belajarnya yang diukur dengan tes. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil peristiwa belajar dapat muncul dalam berbagai jenis perubahan atau pembuktian tingkah laku seseorang. Aspek-aspek hasil belajar pendidikan agama Islam yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan. Kemudian 3 faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ada faktor internal atau faktor dari dalam diri, yang kedua faktor eksternal atau faktor dari lingkungan sekitar, kemudian yang ketiga faktor pendekatan belajar. Kemudian metode penelitian yang saya lakukan yaitu jenis penelitian metode kualitatif, berlokasi di SMP Islam Yapi Manado. Jenis datanya primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitiannya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, dan selanjutnya saya pindah ke konfirmasi dari Dewan Penguji, dimulai dari penguji utama Bapak Dr. Sahari Magister Pendidikan Islam. Silakan. Wabil khusus kepada Dewi Sinta Anggraini Nasrul, saya ucapkan selamat ya, untuk tahapan awal dalam penelitian ini ya, mudah-mudahan kedepannya dipermudah segala urusan yang terkait dengan penyusunan skripsi. Baik, saya mungkin tidak banyak, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan secara singkat terkait dengan rencana penelitian saudari ini.
Dewi Sinta punya hubungan enggak dengan Yapim? Tahun kemarin Pak ada Alumni. turun PPKT enggak? Oh, Hanya hanya PPKT di sana. Iya, di situ. Di mengajar di situ. Iya. Oh gitu. Kalau indikasi keberhasilan pembelajaran itu apa? Atau bukti bahwa pembelajaran itu berhasil atau tidak itu apa? Biasanya Itu biasanya dari guru. dari guru. Ya. Kenapa guru? Cara mengajar guru, Hmm. metode pembelajaran guru. Oh begitu. Kalau hasil pembelajaran? Hasil dari proses pembelajaran itu ujungnya apa? Hah? Keberhasilan ditandai dengan apa? Hasil belajar, ya toh? Nah, hasil belajar yang baik menunjukkan bahwa ada indikasi pembelajaran itu berjalan dengan baik. Hasil yang tidak baik atau kalau istilahnya ketuntasan dalam belajar atau tuntas atau tidak itu juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran kurang baik. Nah, tentu saja proses pembelajaran itu terkait dengan banyak hal, tidak hanya dengan guru atau apa guru saja, tidak kan? Nah, kalau kita biasanya dalam pembelajaran itu salah satu saja itu guru. Bahkan juga murid itu menjadi bagian, lingkungan, ya sarana prasarana yang ada di situ. Nah, seharusnya kalau ingin menunjukkan titik lemahnya itu, ya lihat itu hasilnya apa. Nah, minimal dari angka-angka atau rapot siswa di sana. Kalau anjlok berarti ada indikasi bahwa pembelajaran itu kurang beres, kan begitu. Tapi kalau dapat 9 semua misalnya, berarti kan bagus-bagus saja kan? Gitu. Nah, atau dari sisi perilakunya seperti apa? Kalau itu berkaitan dengan pelajaran yang berhubungan dengan nilai, ya, nilai agama, segala macam akhlak, ya toh, nanti ke sana arahnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan kognisi, ya jelas hasil itu, kan gitu. Nah, saya kira bagus-bagus saja ini judul. Cuman kalau saya melihatnya, salah satu syarat judul itu apa? Pembuatan judul yang baik, salah satunya itu harus efektif dan efisien, tidak menjelimet, tidak berbelit-belit, sehingga orang yang membaca itu mudah dan tertarik untuk membaca. Nah, saya lihatnya di judul ini saya kurang menangkap ya. Yang di sisi lain kamu ingin mengemukakan tentang permasalahan yang ada dalam pembelajaran itu. Tetapi di sisi lain juga kamu ingin mengorek tentang peran guru, ya. Jadi usaha yang dilakukan guru berarti kan terkait dengan peran. Mungkin bisa dicarikan satu kalimat yang bisa mewadahi itu semua. Misalnya bahasanya mungkin bisa dipadatkan, misalnya optimalisasi peran guru PAI dalam pembelajaran agama Islam, misalnya gitu. Itu kan sudah meliputi semuanya di situ. Ya, jadi peran guru itu kan ya bahasa lainnya kamu kemukakan di sini. Solusi yang dilakukan guru PAI, tapi ini bahasanya terlalu polos, ya kan? Gitu. Jadi mungkin supaya lebih menarik pada judul itu dikemas sedikit lebih bagus lah, gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan ini tidak bagus, tapi supaya lebih menarik lagi, gitu. Oke, itu satu. Kedua, saya ingin tahu. Karena tadi gambarannya yang kamu baca, saya tangkap bahwa apa yang akan dilakukan guru terkait dengan perbaikan
pembelajaran kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau bahasa lain tadi optimalisasi dari peran guru itu. Nah, sekarang kamu ingin mendapatkan data terkait dengan itu. Kira-kira dari siapa itu bisa didapat? Nah, dari guru SMP Yakpin. Guru semua atau hanya guru PAI? Guru PAI ada berapa? Hanya satu. Hanya satu. Jadi nanti mungkin bisa diperluas, jangan hanya guru PAI toh gitu. Ya, yang paling penting juga siswa tentu di situ, ya. Siswanya. Nah, jadi untuk kan biasanya kalau dalam metodologi penelitian itu ada namanya triangulasi sumber. Jadi sumber itu tidak boleh hanya dari satu sumber saja. Jadi triangulasi itu maksudnya dari beberapa sumber yang beragam. Termasuk misalnya tadi kalau guru, siswa, atau mungkin ada bagian-bagian lain yang dianggap ada hubungan dengan itu. Ya, ada punya keterkaitan dengan data yang kamu inginkan. Nah, oke. Terus itu bagaimana caranya kamu mengambil nanti? Rencananya? Iya, jelas turun ke lapangan, tapi caranya bagaimana? Masa dari rumah? Caranya bagaimana? Angan-angan kamu paling tidak. Oh, saya mau mendapatkan data ini dengan cara apa? Gimana? Wawancara. Mau menggunakan wawancara. Nah, kalau menggunakan wawancara, paling tidak supaya tidak terlalu liar dalam pengambilan data, berarti kamu harus membuat pedoman wawancara. Nah, apakah nanti wawancaranya bebas terikat atau tertutup, itu terserah saja, tapi tidak boleh keluar dari lingkup masalah yang kamu akan ambil tadi. Ya, terkait dengan apa tadi? Nah, itu jangan keluar dari situ. Ya. Jangan keluar. Jadi kalau kamu menginginkan, misalnya saya ingin menggambarkan dari hasil penelitian ini permasalahan yang ada di sekolah itu kemudian diselesaikan dengan cara bagaimana oleh guru. Nah, itu pertanyaan harus diarahkan ke situ. Nah, yang sering kali terjadi, nah ini yang sering masalah pada mahasiswa ketika pengumpulan data, karena dari awal kita kurang mengarahkan yang sesuai dengan variabel penelitian itu, padahal itu yang pokok. Sehingga data banyak dikumpulkan tetapi itu tidak menyelesaikan atau tidak menjawab permasalahan yang ada. Nah, itu penting. Jadi sedikit tetapi itu lebih fokus, lebih mengarah kepada permasalahan itu. Nah, itu yang diinginkan. Jauh lebih baik daripada yang banyak tetapi tidak fokus, ya. Nah, itu. Ini hal-hal penting saja yang saya ingin utarakan, ya. Kalau kamu menggunakan cara lain, misalnya apa lagi selain wawancara, dokumen perlu enggak? Perlu. Apa yang mau dicari di dokumen itu? File yang bersangkutan dengan siswa. Ya, terkait dengan pembelajaran tadi, ya toh? Jadi apa kira-kira yang terkait dengan itu? Salah satunya tadi dokumen masalah nilai, ya kan? Apa memang betul? Nah, itu. Kemudian apa lagi? Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan hanya kamu mencantumkan di metode itu, tetapi tidak diaplikasikan, tidak ada penggunaan itu. Makanya harus disusun dari awal. Yang saya akan ambil dalam bentuk dokumen ini apa saja, misalnya. Ya, nah itu harus dipetakan terlebih dahulu. Karena kalau tidak, ya itu menjadi pajangan saja nanti. Jadi dokumentasi tapi jadi pajangan di situ. Padahal realitasnya kamu tidak melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi itu. Nah, begitu juga yang lain, ya kan? Kalau ada termasuk juga observasi.
Nah, observasi itu biasanya terkait dengan perilaku, ya kan? Nah, apa yang mau diperhatikan oleh Dewi terkait dengan perilaku itu? Apakah fokusnya kepada perilaku gurunya, ya, perilaku gurunya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, ya kan? Nah, tentu harus dipilah. Nah, kalau di guru itu misalnya hal apa yang akan diperhatikan? Kalau di siswa itu perilaku yang muncul atau fenomena yang muncul itu apa yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan itu, ya. Nah, saya kira itu penting. Kemudian terkait dengan rumusan masalah, ya, rumusan masalah itu tidak harus selalu membahasakan atau duplikasi daripada judul penelitian. Jadi misalnya judul penelitiannya problematika apa tadi, kemudian itu yang dituliskan kembali. Tidak harus begitu, ya. Bisa saja mungkin yang kamu inginkan adalah hal yang kalau di judul itu kan hal yang simpel, ya, hal yang simpel. Nah, di rumusan masalah itu tentu saja kamu bisa lebih merincinya di sana, lebih khusus kepada bagian tertentu. Kan misalnya judul itu kan sifatnya luas. Nah, kamu mengambil bagian kecilnya saja dari itu. Jadi jangan judul itu lagi yang diformulasi menjadi rumusan masalah, gitu. Ambil saja bagian kecilnya. Apa yang akan menjadi fokus dari penelitian kamu supaya kamu tidak terlalu sulit, gitu. Jadi tidak harus sama, bisa saja dibuatkan bahasa yang berbeda, tetapi tentu saja tidak keluar dari maksud judul penelitian itu. Nah, misalnya kalau kamu meneliti tentang IT misalnya, ya tentu saja jangan bahasa itu lagi kan terlalu luas jadinya kan. Jadi mungkin bisa dispesifikan kepada apa misalnya. Oh, penggunaan WA misalnya, itu kan bagian dari itu kan, gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Yang terakhir, ini tak kalah pentingnya, saya selalu menyarankan kepada mahasiswa, saya lihat ya itu masih kurang. Kita di jurnal pendidikan khususnya, itu kita punya jurnal Iqra. Nah, di situ banyak tulisan dosen. Apalagi tentang pembelajaran banyak sekali di situ. Nah, kamu bisa buka, kunjungi itu. Kamu baca, kemudian kamu ambil, kamu rujuk hal-hal yang punya hubungan dengan permasalahan yang kamu teliti ini. Ya, itu jauh lebih bagus karena apa? Itu bobot dosennya atau tulisannya kamu sudah tahu karena dosennya kamu kenal, daripada ngambil di internet yang kamu tidak kenal, mungkin hanya siapa yang menulis, ya kan? Nah, kalau di situ kan sudah jelas. Misalnya tulisannya Bapak Dr. Sakur Rahman misalnya, kamu kan kenal bagaimana beliau, apa keahliannya. Pak Abrari misalnya, kan sudah tahu. Jadi, oh, kita sudah tahu dosennya. Daripada kamu tidak kenal siapa itu. Atau ngambil buku-buku yang juga tidak jelas, ya kan? Nah, itu lebih terjamin, keasliannya. Ya. Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira konfirmasi dari pengunjung utama tadi sangat baik berhubungan dengan judul dan rumusan masalah nanti yang lebih lebih dipertajam. Ya. Maksudnya dipertajam itu lebih spesifik kepada yang akan diteliti karena judulnya itu masih umum, dan supaya dia dipertajam atau dispesifik kita cari kata dan kalimat yang merujuk atau menuju kepada yang akan diteliti. Saya kira itu
hal penting yang disampaikan atau yang dikonfirmasi oleh Pak Sahari. Selanjutnya saya pindah ke penguji 2, Bapak Abrari Ilham, Magister Pendidikan. Disilakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syukur Rahman, PDI, selaku Ketua Sidang Seminar Proposal pada hari ini. Kemudian pembimbing 2, Ibu Dr. Nur Hayati, PDI, Bapak Dr. Sahari, PDI yang baru saja pergi untuk tugas yang lain, dan audiens, teman-teman yang hadir, yang rajin sekali dari pagi ya. Dan lebih khusus untuk Saudari Dewi Cynthia Anggreni Nasrul. Nggak masuk kantor hari ini. Masuk sore. Oh, masuk sore ya. Ya jangan dulu pikir ayam ya. Pikir seminar proposal dulu. Ya, berapa lama Dewi kamu buat proposal ini? Tebal ya. 49 halaman. Ini tambah 10 halaman jadi skripsi ini. Selesai sudah. Berapa lama buat ini? 3 bulan. Seharusnya kamu nggak usah seminar proposal. Langsung saya seminar hasil. Saya lihat, wah ini tebal ya, udah lengkap. Kayak sudah nguji seminar hasil itu. Ya bagus ya, punya melampaui batas ya yang diharapkan. Idealnya berapa sih kalau proposal? Di pedoman berapa? Proposal berapa? 20 ya. Ini 50 di sini punya saya. Ya, bagus. Jadi kalau selesai dari seminar proposal, kamu hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan skripsi ini ya. Nggak butuh waktu lama karena dari segi teori ini sudah lumayan banyak. Ya oke, tapi penelitian kualitatif tidak ditentukan oleh teori ya. Karena peran teori itu hanya untuk menguatkan hasil penelitian kamu. Kamu tidak harus membuktikan bahwa teori ini benar atau tidak ya. Dalam penelitian kualitatif bukan itu tugas kamu. Oke baik, apakah setiap problem itu harus ada solusi, Dewi? Menurut Anda kira-kira seperti apa? Ah? Problem? Ya. Apakah setiap problem harus ada solusi? Tidak semua. Tidak semua problem memiliki solusi. Lalu kenapa Anda di sini memberikan solusi dari problem yang akan Anda teliti nanti? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Kalau terkait dengan goal, mungkin problematika di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam mungkin ada solusi. Gimana lagi-lagi? Untuk terkait dengan judul yang problematika pendidikan pembelajaran pendidikan agama Islam, mungkin ada solusinya. Mungkin ada solusi. Mungkin. Kalau nggak ada solusi, nggak jadi mungkin. Ini kamu yang pengen ada solusinya di sini. Iya.
Baik, Saya cuma- selama kamu ini kan tadi saya dengar kamu PPKT di sini ya di SMP Islam Yapim. Ada yang alumni di sini di belakang? Dari Yapim? Penonton ada? Nggak ada? Oke. Kira-kira apa problematika yang besar yang terjadi di Yapim selama kamu PPKT dalam proses pembelajaran ya? Masih banyak siswa yang belum mengenal huruf hijaiyah. Itu problem terbesar. Oke, selain itu di bawah itu apa? Praktek sholat, pembacaan praktek sholat. Praktek Sholat. Ketika praktek sholat apalagi? banyak yang nggak hafal. Oh, hafalan Iya, hafalan. doa-doa sholat. Oke, apa lagi? Itu kelas berapa itu? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu nggak bisa Saya masih belum, nggak bisa ngaji semuanya. nggak semua, rata-rata. Rata-rata nggak bisa ngaji. Jadi itu masalah terbesar. Selain itu apa? Sholat, bacaan-bacaan sholat itu juga belum Nggak, selain itu apa? Kan kamu menjabarkan tadi ada faktor internal, eksternal. Biayanya itu kalau dengan modal usaha kan maksudnya Iya, yang faktor eksternal mungkin dari lingkungan sekitar. Jadi di sekolah di SMP Yapim itu Ya kalau masalah terbesar yang ada di sana baca tulis Al-Quran, kenapa kamu nggak meneliti itu saja? Supaya kamu bisa fokus. Kalau problem ini berarti luas ya. Artinya bukan hanya permasalahan itu yang ada. Kamu harus juga mengkaji yang lain dong. Siap. Dalam proses pembelajaran apa sih yang sering dihadapi oleh guru? Kira-kira apa? Selain tadi yang kamu sebutkan, kalau kamu jadi guru, kira-kira problematikanya apa? Sarana dan prasarana masuk nggak? Itu problem nggak kira-kira? iya masalah. Masalah nggak? AC mati, lampu mati, papan tulis nggak ada. Problem nggak itu? Itu internal eksternal. Eksternal. Kenapa? Kenapa eksternal? Kan dalam kelas itu, bukan di luar kelas. Paham kan maksud problem pembelajaran ini, paham ya? Problem pembelajaran itu apa kira-kira? Apa definisi problem pembelajaran? Dew? Masalah pembelajaran. Kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan antara apa? Saya lihat di pengertian judul ini kamu pisahkan ya, problematika adalah pembelajaran adalah seharusnya didefinisikan satu, problem pembelajaran itu apa? Nggak dipisah, karena pasti beda kalau dipisah definisinya. Tapi kalau jadi satu kalimat, problematika pembelajaran itu apa? Itu akan beda lagi ya, penjabarannya seperti apa. Ya seperti saya sering contohkan rumah sakit. Rumah itu kalau kita definisikan secara berbeda ya, rumah itu apa? Tempat tinggal. Kalau sakit, kurang sehat. Kalau rumah sakit,
Nah, mungkin kita sebutkan rumah yang sedang sakit kan? Oke, sama dengan problematika pembelajaran. Ya, kalau kamu pisah problem apa, pembelajaran apa, ya beda definisinya. Tapi kalau kamu satukan juga pasti beda. Ya kan, nggak mungkin sama ya. Jadi makanya pengertian judul itu bukan per kata, seharusnya dia definisi operasional itu per variabel. Problematika pembelajaran itu apa? Itu yang penting sehingga kita bisa tahu apa sih yang kamu inginkan secara teori dari penelitian ini. Oke ya. SMP Yapim, Islam Yapim ini kan ada anggapan ya bahwa ini sekolah yang apa sih istilahnya di sini? Itu sekolah Islam, Pak. Iya, sekolah Islam SMP Islam Yapim ini kan ada anggapan sebagai sekolah apa sih istilahnya? Apa sih? Kalau nggak gagal di sekolah lain masuk ke situ gitu ya? Hah? Iya, begitulah ya. Kalian yang sebutkan istilahnya. Ya, begitu ya. Banyak yang menyebutkan begitu. Jadi, nah kamu kira-kira sebagai seorang guru ya, menurut kamu siswa yang nakal itu karena faktor apa? Eksternal. Nah, sehingga yang mendominasi kira-kira problem yang mendominasi yang terjadi di Yapim ini selama kamu PPKT itu apa? Sehingga dia tidak bisa baca tulis Al-Quran tadi. Ini kan berdampak berarti semuanya ya. Berarti dia bukan hanya baca tulis Al-Quran, itu mungkin di PAI atau kalau di pelajaran yang lain mungkin dia bermasalah juga. Itu pasti ada faktor yang kuat ya, yang timbul dari luar sehingga semuanya bermasalah. Itu apa kira-kira? Nah, kalau kamu bisa menemukan problem itu, saya pikir akan menyelesaikan banyak permasalahan. Kalau bisa dilacak problem apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama sehingga banyak yang bermasalah, bukan hanya di PAI, dia bermasalah di mata pelajaran yang lain. Nah, kalau kamu ketemu kata kunci itu, ya saya pikir penelitian ini bagus ya. Oke, baik. Di sini kamu menuliskan ada hasil observasi ya. Kapan itu? Waktu PPKT. Waktu PPKT tahun lalu ya. Sekarang kan sudah pada lulus. Sejadi yang masuk sekarang sudah ahlul Quran, Masya Allah. Ya kan? Pas dia penelitian di sana, one day one juice ternyata satu kelas. Ternyata sudah berubah. Relevan nggak kira-kira? Dari kelas 1, Pak. Kelas 1. Ya, relevan nggak kira-kira observasi yang kamu pakai di tahun yang lalu? Enggak ya? Enggak lah. Karena bisa jadi setahun yang lalu kamu sudah tinggal, mereka sudah berubah. Kamu berikan inspirasi ternyata, dan mereka berubah. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi observasi yang kamu tuliskan di sini nggak relevan. Seharusnya kamu membuat observasi yang relevan. Apa perbedaan observasi dan pengamatan? Kamu mengklaim bahwa kamu melakukan observasi. Apa sekarang perbedaan observasi dan pengamatan? Kalau observasi turun lapangan melihat langsung. Kalau pengamatan? Kamu nggak lihat langsung. Kalau sekarang kamu melihat CCTV, itu observasi atau pengamatan? CCTV sekolah kamu amati, kamu observasi. Oke, dapat dilakukan sewaktu-waktu ya. Observasi dapat dilakukan sewaktu-waktu. Itu juga sama dengan pengamatan ya. Sewaktu-waktu kamu bisa lakukan. Tapi kalau observasi itu butuh perencanaan. Kamu harus rencanakan bahwa kamu akan melakukan observasi. Apa yang akan kamu perhatikan, apa yang kamu amati. Tapi beda dengan pengamatan.
tidak membutuhkan perencanaan. Sewaktu-waktu kamu tanpa kamu rencanakan, kamu mengamati, itu berarti bukan observasi ya. Observasi memang kamu rencanakan. Dan pasti kamu menggunakan alat ukur untuk melakukan observasi. Oke, sehingga intinya adalah kamu harus mencari informasi dari hasil observasi yang faktual, yang terbaru ya. Jangan menggunakan observasi yang sudah lama. Ya, sering sekali mahasiswa ajukan judul penelitian di prodi, itu setelah saya tanya, ini masalah kapan? Oh dulu Pak, waktu saya sekolah. Dia sekolah 3 tahun yang lalu. Kemudian dia bawa masalah itu untuk diteliti. Itu kan tidak relevan ya, sudah tidak lagi relevan. Nah, sama dengan kajian relevan kamu di sini. Ada 3 di sini ya. Kajian relevan kamu di sini ada 3 ya. Itu perbedaannya kan nggak ada di situ. Apa sekarang perbedaan penelitian kamu dengan yang penelitian relevan yang kamu kutip di sini? Ya, kalau yang pertama itu hanya fokus di masalah problem pembelajaran sendiri. Kalau yang ini kan pakai solusi Pak. Kamu udah baca di situ, emangnya nggak ada solusi? Karena pasti setiap problem pasti akan ada solusi, ya kan? Ya nggak mungkin lah seorang guru itu ketika melihat sebuah permasalahan, oh ini masalah ya, sudahlah biarkanlah dia menjadi masalah. Ya pasti dalam proses pembelajaran pasti yang namanya problem pasti ada solusi, ya kan? Sehingga kalau misalnya guru PAI nggak mampu, dia harus naik 1 level ke atas kan? Nah, sehingga nanti di sini kan kamu sebutkan bukan hanya guru PAI yang akan kamu wawancarai kan? Ada kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Apa relevansinya sekarang dengan pembelajaran PAI? Kenapa harus kamu tanyakan? Hasil dari apa? Hah? Dari guru PAI. Guru PAI ya, itu yang saya bilang tadi. Ada problem yang besar yang terjadi sehingga mempengaruhi kualitas belajar anak-anak tadi. Nah itulah nanti yang akan kamu tanyakan kepada kepala sekolah. Kira-kira apa Pak problem? Kenapa bisa begitu? Tadi kan kamu bilang ada faktor lingkungan loh. Karena terkenal sekali anak-anak di sini lingkungannya memang riskan ya, sehingga itu yang menjadi masalah besar dan akhirnya berdampak kepada yang lain. Dan akhirnya yang rajin juga ya kan tertular. Ya. Jadi harus disterilkan ya, supaya makanya jarang pendidikan kita ada sterilisasi pendidikan ya. Artinya semua harus disterilkan, keluarganya disterilkan, lingkungannya disterilkan, sekolahnya disterilkan kan. Kalau enggak ya enggak akan berhasil pendidikan kita. Bagus, saya mensupport penelitian ini untuk dilanjutkan karena sudah niat sekali 50 halaman, sehingga kamu tidak perlu usaha yang berlebihan untuk menyelesaikan ini menjadi skripsi. Kamu tinggal turun penelitian, dan apalagi kamu sudah punya pengalaman 3 bulan di sana untuk mengajar. Saya pikir kamu sudah punya banyak informasi lah ya, mengenai penelitian ini. Oke, baik, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Saya sebenarnya pada waktu buka kotak ini juga ada permasalahannya. Saya kira ayam di dalam, ternyata kue. Gitu. Oh, itu pengantar sambungan pertanyaan dari Abrani tadi. Karena Abrani yang pancing seperti itu. saya Sudah sangat terjawab sedikit. Belum buka sedikit.
Tidak, saya hanya main-main karena Pak Abraham yang pancing saya untuk ngomong seperti itu. Iya. Ya, saya pindah ke sekretaris sekaligus sebagai pembimbing dua untuk mengkonfirmasi. Tapi memang sebenarnya saya berharap dari Pak Brari mengenai judulnya ini yang yang dibahasakan ulang, kan sambungan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sehari. Sebelum saya berikan kesempatan kepada sekretaris, saya coba baca ulang problematika pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusi yang dilakukan guru PAI di SMP Islam Yapim Manado. Pertama yang saya konfirmasi, nanti cek ulang SMP Islam Yapim ini, tuh, apa nomenklaturnya memang seperti itu tulisannya? Karena Yapim itu Yayasan Pendidikan Islam Manado. Saya waktu masih sekolah, Anda belum lahir, saya sudah di situ tinggal. Jadi di situ sebenarnya ada dua sekolah, ada SMP Yapim dan satu SMP Muhammadiyah di sampingnya. Tapi sekarang saya tidak tahu apa masih ada SMP Muhammadiyah, karena yang sekolah di situ dulu itu adik saya, 2 orang di SMP Muhammadiyah. Saya tidak tahu masih ada SMP Muhammadiyah itu, apa tinggal SD-nya atau masih ada SMP-nya juga. Yang saya maksudkan dikonfirmasi ulang tentang nomenklaturnya, SMP Islam Yapim tulisannya atau memang hanya SMP Yapim gitu. SMP Islam Yapim atau SMP Yapim gitu. Itu yang Ayam sudah datang tuh. ya. Ayam sudah datang. Oh iya biasa begini. Saya tidak sengaja tinggi juga. Iya kan? Iya, kalau saya antar saya punya anak bukan anak, cucu sih. Kalau sudah punya seperti itu dia nggak bakso ada. Astagfirullah. Abrari juga ya. Itu yang judulnya. Nanti coba dipikir-pikir ulang bagaimana bahasa yang atau kata dan kalimat yang baik untuk memformulasikan judulnya ini. Karena memang kalau kata problematika pasti diangkat apa yang menjadi problem di sana, gitu. Apa problem di sana, kemudian baru dimuncul. Saya tidak tahu umpamanya yang berhubungan dengan hasil belajar yang karena pengantarnya juga tadi Pak Brari. Dari dulu memang sih setahu saya banyak mungkin kata dan kalimat saya yang saya ingin sampaikan ini memunculkan ketidaksenangan orang kepada saya, umpamanya saya mengatakan seperti ini. SMP Yapim itu adalah SMP penampungan orang-orang yang putus sekolah di sekolah lain, kemudian banyak yang lagi di situ. Begitu realitanya, tapi kan kita tidak bisa bahasakan seperti itu. Nanti orang marah dengan kata itu. Tetapi yang saya maksudkan sini adalah kata problematika itu. Apa-apa problematika itu di situ. Ya, apa-apa yang berhubungan dengan problematika itu, yang berhubungan dengan pembelajaran. Kalau umpamanya faktor inovasi, dorongan untuk belajar mata pelajaran agama, karena di situ setahu saya peserta didiknya itu sudah mulai mengenal rokok, juga mengenal minuman yang memabukkan, termasuk di dalamnya len. Gitu. Itu yang saya tahu dari dulu di SMP Yapim ini. Gitu. Iya, jadi yang pertama Anda harus konfirmasi ulang nomenklatur dari kata SMP Islam Yapim atau SMP Yapim. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dipikir-pikir dulu judulnya ini mana yang terbaik, kata dan kalimat dari
judul ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya persilakan kepada sekretaris sekaligus sebagai pembimbing 2 untuk mengkonfirmasi proposal ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cynthia Dewi Cynthia Anggraini Nasrul ya. Luar biasa pembimbingannya terhadap saya Pak, sangat nggak mengenal hal ini itu kalau tidak masih kerja datang lagi. Akhirnya alhamdulillah proposalnya memang sudah layak ya. Jadi ya tinggal penelitiannya ini di bab 4 sisa berapa halaman, sisa 20 halaman ini seperti baca sudah layak. Namun masih ada yang harus diperbaiki menurut saran penguji tadi, penguji 1 maupun penguji 2. Dan itu ya ada yang mengatakan bahwa optimalisasi atau problematika jadi bagus sepakati nantinya apakah di optimalisasi atau problematika ya, bukan mana yang lebih bagus. Dari penulisannya adalah cukup bagus ya, metodologinya karena memang keaktifan dalam pembimbingan walaupun beliau sibuk ya, selalu datang kalau memang tidak bekerja, dan kita tahu bahwa beliau ini adalah bekerja. Kalau sebut ini dia berarti soal itu 11:30 ya. Jadi saya sarankan kepada Dewi bahwa proposal ini sudah cukup bagus ya, sesuai saran uji, dan jangan lagi disimpan ya di atas meja, segera direvisi. Cuma 1 bulan, seharusnya cukup 1 minggu, segera direvisi ya, waktu itu 1 minggu saja diperbaiki, baru mengurus surat izin penelitian segera supaya nanti di bulan November bisa ikut ya, tergantung kepada saudara ya, karena cepat atau lambat bukan dari pembimbing, itu biasa tergantung dari mahasiswa. Kalau susah dihubungi pembimbing, datangi rumahnya berapa kali ya, apalagi kalau pembimbing seperti Dewi tidak langsung buka itu ini semua. Oke, saya dia Dewi. Oke, silakan. Penulisan di daftar pustaka sudah bagus, sudah berapa kali ya, lumayan. Sekian. Baik, terima kasih Bin 2 kali sebagai sekretaris. Saya sebenarnya cari kata optimalisasi. Memang sih bagus bahasanya, optimalisasi pembelajaran. Di dalamnya juga ada upaya guru ya, optimalisasi. Nanti ditimbang-timbang apa menggunakan optimalisasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan peran guru ya, yang berhubungan dengan peran guru PAI. Saya sudah tulis tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sahar. Cuman yang memang bermasalah kalau kita perbaiki judulnya menjadi optimalisasi, maka rumusan masalahnya juga nanti akan berubah gitu. Iya, karena pasti dia berubah. Iya. Alasan jadinya lagi. Kemana
apa? Penguji dua. landasan teorinya juga, Yang cuma warna. landasan teorinya juga kayak Iya, dengan problematika ada pembelajaran. perubahan, Iya, kalau diperbaiki Itu yang solusinya saya dihilangkan. Karena kalau problem pasti ada solusi di situ. problem pembelajaran agama Islam. Yes, langsung di SMP nggak usah solusi. Hah? Nggak usah. Karena Sebelum pembelajaran nggak bakalan ketemu itu. Coba cari nanti judul yang sama, ada tambah kata solusi nggak ada kan? problematika. Ya problematika toh. Ya. Tapi kalau dibuka itu pasti di dalam mengkaji solusi juga. Nggak usah diambil solusi yang dilakukan dengan kedua Pak di SMP Islamnya. Iya, problematika. Nanti dicari sub masalah yang tidak sama dengan judulnya, karena tadi ya Ini problematika pembelajaran pendidikan agama Islam. Nggak usah Pak. Ya kan dalam pembelajaran ada perencanaan, apalagi? Dalam pembelajaran ada apa? Perencanaan, terus Pelaksanaan evaluasi. sudah ada tiga tak? Evaluasi kan pasti ada solusi di sini. Nanti dia di sini dia bahas itu tentang perencanaan untuk pelaksanaan. Iya. Jadi cukup hubungan pembelajaran PAI pendidikan agama Islam di SMP ya gitu. Iya. Nah, nanti di apa di rumus masalahnya solusi itu dia. Iya. Jadi judulnya cukup di problematika pembelajaran PAI di SMP Islam Yapim. Ya. Yapim ini saya pikir nama ya, ternyata singkatan. Berarti kamu harus jabarkan Yayasan Pendidikan Islam Iya. Manado. Nanti Iya. di masalah ketiga solusi Iya. bagaimana solusi yang kita SMP Islam. Bagaimana Iya, begitu saja ya. nanti dia bahas seperti pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dengan evaluasi no masuk di situ. Problematika bagaimana pelaksanaan, Saya tulis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu kan termasuk di tiga-tiga. pelaksanaan, Pelaksanaan, evaluasi. dan evaluasi. Iya. Begitu saja Pak Brari. Iya, Ustaz. Saya kira dari saya juga seperti itu saja. Cuma saya agak senang hari ini karena banyak audiensnya. Padahal Anda kan pikiran di kelas mandiri. Pemburu tanda tangan mereka, Ustaz. Oh, pemburu tanda tangan. Tapi memang begini, saya sendiri yang rasakan yang tidak jadi proposal. Kalau Anda tidak pernah mengikuti seperti ini, maka bingung kalau duduk seperti ini. Dia tahu baca apa di situ. So buka tuh laptop, baca sebaik-baik. Kalau tidak ada gambaran, saya yang pernah alami seperti ini. Gitu. Yang tidak enaknya itu kalau desain seperti saya, agak besar suaranya kemudian bikin kaget. Ya dan akhirnya masuknya kadang-kala cepat selesai dia. Jadi dia sudah tahu ini pertanyaan dari dosen ini selalu ini. Dia catat ternyata. Ya ada yang begitu. Kamu kok tahu ini? Ini yang saya inginkan. Ada pengalaman. Iya Pak, saya so hadir berapa kali kok ujian. Untuk menjawab apa yang ditarakan oleh dosen karena sebenarnya oleh ini berbicara model telah begini. Tapi kalau yang tidak pernah lihat baru nggak setuju itu kita mau bahas. Sehari dia nyanyi. Saya kira begitu ya. Ya. Sesuai dengan yang Anda sudah tanda tangan di sini, lama masa perbaikan itu sebulan. Dan kalau lewat
dari masa sebulan itu Anda akan diuji lagi seperti sekarang. Dan seperti yang digambarkan tadi oleh penguji 1, penguji 2 dan sekretaris bahwa proposal ini sudah baik. Dan karena sudah baik, dari gambaran itu kemungkinan yang perlu diperbaiki itu hanya judulnya dan rumusan masalahnya. Gitu. Ya, judulnya dan rumusan masalahnya. Saya kira kalau judul dan rumusan masalah, kalau Anda perbaiki sebentar malam, besok Anda bisa sudah tanda tangan. Anda bisa melakukan penelitian. Ini bulan Juli. Orang masuk sekolah itu kan bulan Tanggal 11 11. ini. Sudah masuk sekolah. Tanggal Berarti minggu depan kan tanggal 11 Iya. sudah langsung. Nah, jadi berarti ini minggu depan sudah bisa meneliti. Kan yang diteliti juga hanya gurunya, kemudian siswanya mungkin ada berapa. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, baru guru PAI, baru siswanya ya minimal ada 10 atau 15. Ya, 15 itu kelas 1, kelas 7 berapa, kelas 8 berapa, kelas 9, 5 orang lah cukup. Kemudian gennya bisa Anda pilih 7 laki-laki, 8 perempuan. Kalau cukup seperti itu. Saya kira itu dan tidak ada lagi Pak Brali. Cukup. Cukup ya, Ibu Sek. Cukup dan tidak perlu dibaca lagi. tidak usah. Tidak usah dibaca. Ya, pokoknya kan diterima. Ya, kesimpulannya diterima proposalnya. Untuk selanjutnya nanti diperbaiki dan dilanjutkan untuk penelitian. Saya kira cukup dan demikian seminar proposal hari ini atas nama Saudari Dewi Cynthia Anggreni Nasrul sudah selesai diseminarkan dan selanjutnya saya mengajak kepada kita semua, mari kita tutup seminar proposal ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.